Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Sobat pelatihan yang sangat saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam sebuah ruang belajar bersama yang semoga dan insya Allah penuh berkah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengelolaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Sobat pelatihan, setidaknya ada 3 hal yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu memahami konsep, prinsip dan juga karakteristik pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Yang kedua adalah memahami CP, TP dan ATP. Dan yang terakhir akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah bagaimana memahami pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga perencanaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Sobat pelatihan, yang pertama kita akan pelajari adalah mengenai konsep, prinsip dan juga karakteristik pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Sebelum kita belajar lebih lanjut, ada beberapa hal yang perlu kita cermati karena inilah di antara hal mendasar yang nanti akan membedakan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran dan asesmen pada kurikulum Merdeka merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sobat pelatihan, selama ini muncul kecenderungan yang terjadi bahwa antara pembelajaran dengan asesmen merupakan sebuah urutan. Jadi muncul kecenderungan yang selama ini dilakukan oleh rekan-rekan guru kita di madrasah bahwa pembelajaran dan asesmen yang mestinya merupakan satu kesatuan itu seringkali dijadikan sebagai sebuah urutan. Pembelajaran didahulukan dan setelah itu baru dilaksanakan asesmennya. Apa yang terjadi ketika praktik itu yang dilaksanakan? Yang lebih difokuskan dan difikirkan oleh guru cenderungnya adalah mengejar hasil melalui proses asesmen. Dampaknya seringkali yang terjadi adalah pembelajaran agak sedikit menjadi bukan prioritas. Baik, berikutnya yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Pada kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran itu nantinya disusun berdasarkan capaian pembelajaran. Jadi di kurikulum Merdeka ini Sobat pelatihan akan lebih banyak bersinggungan dengan capaian pembelajaran atau seringkali disingkat dengan CP. Ya, dengan CP. Dan nantinya CP ini perlu dilakukan analisis secara mendalam agar bisa dirumuskan tujuan pembelajarannya. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut seperti apa taktik dan strategi dalam mengelola atau memahami CP, kemudian bagaimana nanti teknik dari CP yang belum operasional dioperasionalkan menjadi tujuan pembelajaran. Satu lagi, isu yang juga perlu kita perhatikan adalah bahwa pendidik dalam hal ini guru tentu saja hendaknya memahami bahwa peserta didik itu memiliki karakteristik atau kekhasan yang berbeda. Ketika guru atau pendidik ini memahami bahwa peserta didik itu berbeda, maka nantinya berimplikasi terhadap tindakan fasilitasi pembelajaran selama aktivitas belajar itu dilaksanakan di kelas. Sehingga harapannya di kurikulum Merdeka tidak lagi berulang praktik pembelajaran di mana diketahui dan dipahami siswa itu berbeda, tapi tindakan dan fasilitasi guru selalu sama dari awal sampai dengan akhir. Sobat pelatihan yang saya banggakan, mari kita fokus pada skema ini. Skema ini sesungguhnya menunjukkan seperti apa keterkaitan antara pembelajaran dan asesmen. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di kurikulum Merdeka hal yang paling mendasar diantaranya adalah bahwa antara pembelajaran dengan asesmen tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus saling beriringan.
Polanya seperti ini. Kita lihat, guru nantinya akan menjadi fasilitator bagi siswa untuk melaksanakan pembelajaran. Di dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus paham yang dia fasilitasi belajar itu siswa yang seperti apa. Untuk tahu persis siswanya bagaimana, maka guru nanti harus lebih dahulu melaksanakan assessment ini. Assessment ini dilakukan sebelum guru melaksanakan pembelajaran. Karena itu, assessment yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan pembelajaran kita sebut sebagai assessment awal. Assessment awal ini tidak boleh diartikan sebagai pretest. Karena kecenderungannya ketika pretest itu akan dibandingkan dengan post-test. Adapun untuk assessment awal tujuannya bukan untuk membandingkan dengan post-test. Assessment awal sesungguhnya adalah difungsikan untuk mengumpulkan atau menghimpun data mengenai profil peserta didik atau siswa. Kemampuan awalnya atau kesiapan belajarnya seperti apa, kemudian misalnya mau dilengkapi gaya belajarnya itu seperti apa, dan juga minat belajarnya seperti apa. Mengapa hal ini penting? Karena diharapkan dengan memahami peserta didiknya atau siswanya itu profil awalnya seperti apa, harapannya nanti saat melaksanakan pembelajaran, aktivitas yang dirancang memang sesuai dengan kebutuhan belajar siswanya. Sehingga ketika pembelajaran ini dilaksanakan sesungguhnya kan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Yang nanti ketika dihimpun dia akan terkumpul dalam sejumlah CP. Ketika CP dari semua mata pelajaran nanti tercapai, maka target kurikulum diharapkan juga bisa dicapai. Untuk itu, setelah guru di awal melaksanakan assessment, informasinya menjadi data penting. Ketika guru akan merencanakan pembelajaran, maka guru harus memperhatikan data hasil assessment tadi. Ketika nanti dalam data ini diketahui peserta didik itu berbeda kemampuannya, maka nanti yang menjadi salah satu penciri utama kurikulum merdeka adalah pembelajaran ini diharapkan diberikan dengan adanya diferensiasi. Jadi hal yang mendasar dan salah satu ciri utama dari kurikulum merdeka adalah adanya layanan pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti apa pembelajaran berdiferensiasi nanti kita akan lihat lebih lanjut. Baik, sahabat pelatihan yang berbahagia. Ketika guru akan melaksanakan pembelajaran harus mengawali dengan assessment, maka pada saat aktivitas pembelajaran dilaksanakan, guru harapannya kembali dan selalu melakukan assessment. Maka ini siklusnya. Assessment itu sebelum melaksanakan pembelajaran dilakukan dulu. Ketika nanti pembelajaran dilaksanakan, mengiringi pelaksanaan pembelajaran itu, guru melakukan assessment lagi. Dan nanti ketika aktivitas pembelajaran telah dianggap cukup atau selesai, maka baru nanti guru melaksanakan assessment terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran. Inilah siklus yang selalu harus diulang oleh guru secara berkelanjutan dengan harapan bahwa assessment menjadi penguatan dari pelaksanaan pembelajaran yang ada di kurikulum merdeka. Nanti akan ada pembahasan lebih detail mengenai assessment, tapi setidaknya assessment yang dilakukan di awal ini kita sebut sebagai assessment formatif. Assessment formatif. Dan satu lagi, tadi saya sampaikan bahwa ketika guru melaksanakan pembelajaran harus sambil selalu memperhatikan kemajuan hasil peserta didik. Seperti apa? Tentunya melalui assessment lagi. Sehingga assessment ini nanti dilaksanakan di awal dan juga selama berlangsungnya proses. Assessment yang dilakukan di awal sebelum pembelajaran berlangsung dan assessment yang dilakukan mengiringi proses pembelajaran
ini disebut sebagai assessment formatif. Adapun setelah pembelajaran dianggap cukup dan telah selesai, kemudian guru melaksanakan assessment untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, maka assessment ini nanti disebut sebagai assessment sumatif. Oke, assessment sumatif. Sobat pelatihan, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas secara detail mengenai assessment formatif maupun assessment sumatif. Yang ingin saya tegaskan di awal adalah bahwa pada kurikulum Merdeka, antara assessment formatif maupun assessment sumatif tidak boleh lepas dari konteks pembelajaran. Dan pembelajaran yang dilaksanakan sendiri harus pembelajaran yang berdiferensiasi. Pada video berikutnya kita akan membahas secara lebih detail agar hasil bacaan dari sobat pelatihan bisa kita konfirmasi dan mendapat penguatan dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.